Assalamualaikum Ustaz. Maaf Usaha. malam ya. Di daerah mana ini, Ukti? Saya di daerah Bogor Ustaz. Oh, dekat ya. Mana keluarnya seperti Iya. apa? Ini tadi yang sekilas saya cerita itu Ustaz udah hampir 6 bulan ya. 6 Tadi juga bulanan. terakhir tuh 9 hampir bulan. mau 9 bulan ini. Awal Januari. Tadi terakhir reaksi juga lagi pas ke rumah mertua ya. Tiba-tiba tuh pas mau sholat asar masuk ya. Terus meracau lagi biasa di Ustaz gitu. Kalau yang masuk itu berarti yang ngasih informasi tadi. Iya, tadi sih kalau yang tadi ceritanya dia menginformasikan yang ada di rumahnya mertua gitu Ustaz. Bahwasanya di rumah mertua itu ada gangguan seperti itu. Iya, katanya gitu banyak segala macam. Cuma kan kadang-kadang nggak saya percaya ya. Saya bilang ke ibu, kalau bisa diruqyah aja mungkin tepatnya ini rumah. Kadang-kadang ditempatin atau dikosongkan. Maksudnya kita itu kadang-kadang nggak usah percaya sama informasi itu, tapi kita harus sesuaikan fakta apa yang terjadi di rumah tersebut gitu. Apakah di rumah tersebut itu ada yang sakit-sakitan, ada yang mimpi buruk seperti itu? Ada sih katanya sih bapak mertua itu bilang saya juga pernah mimpi buruk. Sekarang memang sering sakit-sakitan vertigo. Karena sembuh ya, tidak kunjung sembuh gitu. Kalau saya sendiri setiap hari hampir reaksi Ustadz ya. Jadi kalau misalnya terapi mandiri gitu, kadang ada suami yang bisa bantu untungnya ya, karena kan di luar kota juga Ustadz, pulangnya 1 minggu gitu. Kayak sekarang misalnya hari Sabtu, kadang kalau ada yang dirasa iya pas pulang, ada yang dirasa di bagian pinggang gitu kan, pasti kalau di ruqyah pasti bereaksi Ustadz, dari bagian kaki gitu. Nanti berpindah ke situ. Tapi sempat beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu tuh meracau lagi. Dia ngasih tahu 2017 gitu. Kemudian dia bilang yang ngirimnya laki-laki, menyebutkan nama juga Ustadz. Itu kalau Ukti pas kerasukan itu kesadaran berapa persen itu? Kalau udah dibilang sih 85 ya, tapi saya insya Allah masih bisa mengendalikan Ustadz, nggak kayak awal-awal terdeteksi itu. Benar-benar setiap hari ada aja makhluk yang masuk Ustadz, mengaku kuntilanak, terus korban kecelakaan. Kebetulan rumah saya kan pinggir jalan ya. Jadi cincin korin masuk gitu ya? Iya betul. Terus sempat nggak bisa tidur ya Ustadz, jadi sekitar jam 10 tuh kadang kayak ada yang nusuk-nusuk gitu kan. Jam 3 pagi baru bisa tidur atau mau subuh gitu Ustaz. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah. Yang saya pengen tanyakan itu pas bermula pintu rasuknya itu tuh kapan itu? Sudah berapa tahun? Awal Januari akhir ya Ustaz ya. Tahun? 2023. Oh, berarti baru aja berarti ya? Iya baru. Cuma kalau untuk ininya ciri-cirinya sih udah pernah mimpi buruk sebelumnya ya. Terus anak saya kejang sebelum terdeteksi itu Ustaz. Terus kecelakaan beberapa kali ya, ditabrak motor. Itu mimpi atau kejadian? Kalau apa? Pas kecelakaan seperti itu. Oh itu terjadi, betul-betul terjadi saat saya kecelakaan. Iya. Jadi memang sihir itu bisa memicu kecelakaan ya, banyak pasien-pasien saya yang seperti itu. Langsung reaksi ya berarti ya. Kamu siapa? Jin leluhur? Jin leluhur? Ingin disuruh doang. Oh, kamu di jin kiriman? Kamu menggunakan buhl apa melalui buhl apa kamu masuk ke tubuh teteh? Makanan.
Oh, makanan. Iya, iya. Jadi pelakunya secara otomatis orang terdekat ini. Ayo Ukti, sekarang disadarkan ya. Faqatilu, keluar kamu dulu ya. Faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dhaifa. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ukti ini berarti kalau umpamanya hanya ruqyah saja tidak solusi karena sihir ini sihir yang termakan atau terminum. Nah, solusinya menggunakan daun sena dia. Saya pasien-pasien saya kalau pasien saya itu kalau kena sihir, tertimpa sihir yang termakan, maka kalau diruqyah hanya diruqyah bacaan-bacaan ruqyah itu akan sulit kesembuhannya. Nah, terasa sakit di perut karena sihir itu nempel di dinding-dinding lambung, nempel di dinding-dinding usus. Itu. Jadi itu harus dibersihkan dulu. Biasanya pasien-pasien saya itu saya gunakan itu rekomendasi dari Rasulullah, daun sena. Oh gitu. Saya pernah makan ini Ustadz, pernah disarankan alpukat Yaman ya. Itu keluar muntahnya dahsyat juga Ustadz. Tapi dia bukan pembersih. Kalau sena ini melarutkan semuanya, nanti sihir yang termakan yang ternempel-nempel di dinding lambung sama di usus, dinding usus nanti akan larut semuanya. Oh gitu ya Ustaz. Diminum atau diracik gitu Ustaz caranya? Dibuat teh seperti itu, dibuat teh. Terus diseduh ya. Oh iya. Nah, ini kalau sihir termakan itu biasanya pasien-pasien saya itu kadang-kadang itu ada yang faktor sengaja dikasih sihir yang termakan atau terminum. Ada kebanyakan dari warung-warung dari warung-warung makan gitu. Kadang-kadang kan pelarisan, nah di situ. Seperti itu, makanya memang anjuran Rasulullah itu luar biasa ya. Setiap aktivitas apapun itu setidaknya harus berdoa atau minimal baca basmalah gitu ya. Iya. Ini saat ini saya emang jarang kuliner Ustaz, sekarang benar-benar warung banget ya. Jadi silakan jadi ini lebih baik makan makanan di rumah aja lah gitu Ustaz. Iya, karena ekonomi di Indonesia ini sedang sakit, sedang lemah, maka sekarang justru praktek perdukunan itu rame ya. Karena warung-warung yang biasa itu tidak menyadari bahwasannya sepinya di sini itu bukan karena faktor nggak tahu faktor ekonominya lemah, tapi dia itu berusaha warung itu rame terus cari pelarisan. Nah, kalau orang Sunda itu pangerut lah. Oh iya. Nah, berarti Teteh berarti asli Sunda? Saya asli dari Bogor Ustaz. Iya, berarti kan Sunda ya? Iya, Sunda. Ya, berarti memang rata-rata itu daerah Pasundan itu dulu ya. Karena kakek nenek kita itu dulu itu pas sebelum Islam masuk di Indonesia itu rata-rata dia menggunakan kodam ya untuk pendamping, untuk pelindung ya. Nah, makanya sampai sekarang turun-temurun ke anak keturunannya ya. Dan justru itu akan membuat malapetaka ya. Jadi kalau Teteh itu ada kiriman sihir itu akan mudah kena. Gampang. Iya. Iya, kadang lagi itu juga pernah ngomong gini, pernah tuh saya sedih gitu ya Ustaz ya, terus dia bilang gini ke suami saya ketika di ruqyah, kamu jangan, dalam bahasa Sunda ya, kamu jangan membuat sedih aja ini anak, katanya Ustaz. Karena saya nggak rela kalau kamu masih bikin seperti itu, saya bikin hancur kamu gitu Ustaz. Jin leluhurnya itu. Iya, mungkin ya. Jadi seperti ini ya, cara mainnya jin leluhur itu sebetulnya itu tipu daya setan ya, namanya
jin leluhur itu, jin karuhun itu dia mengikuti sejak kecil. Jadi ada perasaan sayang, ada perasaan Jaga gitu, iya, jadi ya, menjaga. ya. Kalau umpamanya ada yang menyakitin ya dia berulah gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini PR Teteh juga nanti ada solusinya terkait seumpamanya Teteh itu pintu rasuknya harus tertutup kembali, ya. Ya, karena kalau ini pintu rasuk Teteh ini bisa tak buat nangkap di yang ada di mertua Teh. Ya, jin yang di mertua bisa tertangkap di dalam tubuh Teteh. Iya. Iya, kadang-kadang dari salah satu rumah makan pernah pas sampai rumah itu ternyata saya muntah-muntah, terus punggung saya berat banget. Dia bilang karena tertarik, selalu bilang ketarik gitu, dibilang gitu. Kenapa saya di sini? Saya juga nggak tahu, saya ketarik ke sini katanya gitu. Ya, karena memang kalau seseorang itu ada pintu rasuk, apalagi ini ada jin karuhun yang tinggal di dalam ya. Kalau untuk sekarang ini posisinya dia ada di dalam karena ada mara bahaya. Iya. Yang awalnya itu dia ada di luar badan, tapi untuk sekarang ada di dalam badan gitu. Padahal kalau dari segi penjagaan ya untuk perisai diri saya sendiri, zikir pagi petang insya Allah ya Tat ya. Tapi kok masih kata suami, kok bisa kamu lupa zikir ya? Udah pikiran tadi pagi. Kalau dari analisa saya, Teteh ini ada masa lalu psikis ya, ada kekecewaan, ada rasa kesedihan yang mendalam, ada rasa kekecewaan di masa lalu ini. Iya. Suka sedih sendiri gitu, saat kadang-kadang tiba-tiba nangis gitu kan. Enggak, maksudnya yang saya tanyakan kalau itu memang kalau ada perasaan ujuk-ujuk sedih nangis itu memang itu ciri-ciri gangguan ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah Teteh di masa lalu sampai sekarang ada masa-masa yang membuat Teteh itu trauma, sedih, kecewa gitu? Ada Ustaz. Nah itu, kalau Teteh itu tidak dihilangkan ya, tidak diikhlaskan, bahwasan sesuatu hal yang di luar kekuasaan kita yang menimpa kita, kekecewaan itu kalau tidak diikhlaskan maka ya itu untuk tempat tinggal jin atau untuk jalan jin masuk di badan itu mudah itu Teh, karena biasanya pasien-pasien saya yang mengalami hal itu saya terapi, psikoterapi namanya. Jadi walaupun Teteh itu ibadahnya sudah baik, sholat sunahnya baik, zikir pagi petangnya mungkin sudah sangat baik, tapi kalau umpamanya masih ada psikis itu ya yang belum bisa dihilangkan ya, maka itu ya mudah masuk itu. Seperti itu. Sedang mencoba untuk merilis saja melurai satu-satu apa yang jadi masalah sih sebenarnya. Saya juga itu sih sebenarnya Ustaz ya. Jadi biar sembuhnya paripurna gitu Ustaz. Iya. Bahwasanya sesuatu hal yang menimpa kita yang di luar kekuasaan kita, yang bikin kecewa kita atau orang lain yang menimpa itu kondok dari Teteh ya. Jadi tidak akan dihisap Allah, tapi orang yang melakukan itu ya, yang mungkin membuat Teteh kecewa atau apapun yang Teteh mengalami trauma, nah itu nanti akan dihisap Allah ya, seperti itu. Jadi saya kepengen tahu ini, coba ingat-ingat kejadian apa yang membuat Teteh itu mungkin kecewa atau sedih atau trauma gitu. Apa ya? Ada sih Ustaz ya, cuman nggak bisa cerita di sini. Tapi saya pindahin aja ya via WhatsApp ya Ustaz ya. Karena ya ini sebetulnya tadi mau saya terapi ya, tapi nggak apa-apa kalau umpamanya belum. Soalnya kita lagi berjumpa seperti ini sih, jadi
kepercayaan itu kadang-kadang belum sepenuhnya ya. Nah, nanti kalau umpamanya pasien itu sudah percaya sepenuhnya kepada peruqyah, apakah peruqyah ini tepat atau apa, nah maka semua itu nanti akan terbongkar semuanya ya. Jadi unek-unek selama ini mungkin yang selama ini terpendam akan apa ya keluar semuanya teh itu salah satu terapi seperti itu. Kalau umpamanya memang ini sedikit kekecewaan ini saya kan tinggal sama mertua dulu ya, jadi banyak memendam rasa ya, terasa nggak enak gitu, rasa seperti ketakutan ini ketakutan itu gitu, jadinya jadi saya pendam terus, kadang saya nggak pernah cerita sama suami karena saya juga perasaan gitu Ustaz. Jadi harusnya sedih gitu. Tapi itu sih yang tapi sepertinya sebelum itu ada aja nggak begitu ini sih Ustaz ya, cuma yang setelah itu yang agak ini sih setelah saya menikah itu ya, karena mungkin tertekan itu iya itu kan sebelumnya hubungan saya dengan suami kan tidak direstui ya Ustaz. Masya Allah. Nah itu ya, jadi itulah nah ya, jadi yang membuat tekanan teteh selama ini itu ya, mungkin salah satunya itu ya. Nah ya, betul. Salah satu kok kayak direstui, terus seperti apa yang nggak direstui itu teteh ke ibunya atau bapak? Ibu sih ya, coba untuk sekarang sudah mulai bisa seperti biasa Ustaz ya, menerima keadaan karena sudah ada cucu gitu kan, cuma mungkin trauma yang waktu zaman lampau ketika saya ingat gitu, kadang-kadang suka ya udahlah sekarang sih sudah bisa memaafkan dengan sempurna ya Ustaz ya, karena sudah ada cucu, terus dari pihak mama mertua juga sudah mulai berubah Ustaz gitu. Nah berarti caranya Ukti ini mengambil hati mertua itu berhasil gitu ya? Iya, insya Allah. Cuma ini makanya kok bisa kadang ada yang bilang kok bisa sih, padahal kan sering ibadah, padahal bisa menjaga segala macam gitu Ustaz ya, bukan orang yang menutup diri gitu. Saya juga nggak tahu memang sudah diizinkan sama Allah ya, udah kodoknya ya Ustaz ya. Jadi sihir itu ya Rasulullah aja kena sihir kan gitu kan. Itu adalah sebuah ujian ya. Jadi ujian dari Allah seperti itu. Jadi kalau saya analisa ini teteh sepertinya karena cepat masuknya jin itu bukan karena psikis ini kayaknya, tapi karena sihir yang termakan ini. Iya. Jadi sihir yang termakan. Jadi solusinya teteh itu nanti beli daun sena ya. Oh ya. Sebetulnya. Tapi saya nggak tahu belinya di mana Ustaz. Kalau saya sih tersedia banyak sih kalau saya itu. Tapi nanti saya arahkan nanti beli di online ya, coba. Nah seperti ini sebetulnya daun sena di sini itu Rasulullah menganjurkan setiap tahun umatnya itu harus minum daun itu karena zaman sekarang itu makanan penuh dengan racun kan? Iya. Nah, itu semacam sumber daun bidara apa beda Ustaz jenisnya? Beda. Dia daun sena dia. Oh, beda. Iya. Beda dia. Nah, itu untuk kasus-kasus sihir yang termakan harus menggunakan itu. Kalau hanya diruqyah saja nggak akan mampu. Nggak efektif ya Ustaz ya, maksudnya nggak terlalu itu ya, selalu ada gitu. Kecuali kalau bul sihir itu entah ditaruh di laut, entah ditaruh di kuburan, entah ditaruh di manapun, pokoknya asal tidak ada di badan itu mudah. Bisa diketemukan ya Ustaz ya? Bukan, nggak usah, kita nggak fokus diketemukan ya. Oh iya. Jadi kalau ada pengobatan terus ruqyah, terus di dalam rumah itu ada ketemu bul sihir, nah itu rekayasa teh. Oh iya. Saya belum pernah sih Ustaz. Jadi sama ini pakai ruqyah mandiri aja, syariah. Iya, jadi
solusinya ya doa itu tadi. Jadi setiap ayat itu beda. Kalau umpamanya buhul sihirnya ada di laut, maka kita menggunakan ayat ini. Kalau umpamanya kita ada buhul sihir yang ditaruh di kuburan, ayatnya ini. Kalau di ketinggian ayatnya ini. Kalau di macam-macam gitu. Jadi makanya saya itu cara menganalisanya itu harus melalui mimpinya gitu. Tunjuknya lewat kalau mimpi. Mimpi terakhir sih cuma itu aja Ustaz, sebelum saya terdeteksi itu mimpi pembunuhan aja di depan ada kolam ikan ya Ustaz ya. Di situ semua kakak saya terbunuh semua gitu, dan nggak tahu siapa yang nembak gitu. Terus nggak lama besoknya itu anak saya sakit kejang Ustaz. Pada selama ini nggak pernah dari riwayat kejang. Ya, jadi kalau mimpi-mimpi seperti itu ya positif kalau sihir. Nah, kalau Teteh kepengen mengajar dukunya bisa lewat mimpi bisa Teh. Oh gitu. Jadi nanti di alam mimpi itu kalau umpamanya dukunnya kalah atau terbunuh atau kesakitan, maka di alam nyatanya sama nanti kejadiannya. Oh gitu. Kalau misalnya si itunya jinongnya bilang atau meracau bilang yang ngirimnya udah geus paeh ini aing ditinggalkeun pakai dalam bahasa Sunda ya saya ditinggalin, saya nggak pernah dikasih makan lagi sekarang. Nah, saya pengen itu makan. kalau memang itu seperti itu justru akan mudah itu. Oh gitu. Karena sebetulnya sihir itu ada masa apa ya, masa ada masanya gitu. Beda kalau ain. Ya. Kalau ain beda. Jadi sihir itu umpamanya persembahannya ini 1 tahun. Nah, itu kalau tidak diperbaharui nanti ya hilang dia. Nah, beda dengan ain. Ain beda dengan ain ya. Kalau ain di sini itu nggak ada jangka waktunya, dia terus-terusan gitu. Malah sihir sama ain bahaya ain teh. Oh gitu. Iya. Jadi rasa hasad orang itu, walaupun orang itu nggak pergi ke dukun, bisa memicu kayak sihir, bisa menghancurkan rumah tangganya, bisa menghancurkan usahanya, apapun bisa memicu kematian. Bahkan Rasulullah mengatakan itu kalau tidak ada takdir, maka kematian yang nomor 1 yang memicu kematian itu adalah ain. Iya, bahaya. Ya, makanya ain itu sebetulnya sangat membahayakan. Jadi rata-rata 60% umat Rasulullah itu penyakit medis itu kematian itu dipicu dari ain. Nah ini yang angkanya lagi bukan angka sih ya. Sekarang gangguan itu bersamaan dengan kakak saya itu mirip-mirip dengan saya sekarang Ustadz gangguannya. Nah, cuma kalau kakak itu baru beberapa hari itu baru sembuh ya Ustadz. Udah 2 tahun ini. Tapi nggak memicu sampai ngerasuk gitu deh ya. Oh sama merasuk Ustadz. Cuma tidak meracau seperti saya terus ngomong gitu. Makanya kok kalau yang kalian itu nggak pernah ngomong apa-apa ya Din, cuma ketawa terus bilang kali beberapa kata cuma suwe kalau lagi kan yang suwe itu. Iya, itu kalau solusi dari Ukti terkait pintu rasuknya supaya tertutup kembali itu memang prosesnya waktunya panjang ya. Makanya pasien-pasien saya itu saya arahkan supaya tadarusan Al-Baqarah sama Ali Imran itu 1 hari minimal 2 jam. Selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan tergantung lebarnya pintu rasuknya itu. Sudah melaksanakan terapi azarawain itu Ustaz ya, sekali duduk bakal sama azarawain. Nah di hari ketiga itu saya sempat mimpi orang yang itu ya, yang duduk dengan saya terus keluar buku dari perut Ustaz, keluar dari bukan buku keluar binatang-binatang fasik itu seperti kayak apa sih
di pohon kelapa tuh binatang yang bambung besar, terus 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 tuh muncul ketonggeng ya Ustaz dari kamar saya, yang ada capitnya itu yang kayak bau cuka. Terus saya itu kalau itu nyata ya di setelah saya baca surat Al-Baqarah sama Imran Ustaz. Nah kalau yang dalam mimpi itu dia ngasih tahu teman saya itu, salah satu teman itu bilang, kamu tuh udah kiriman ketiga ini, dia bilang gitu Ustaz. Tadi diperbaharui ya gitu. Pernah mimpi makan? Waktu pernah mimpi makan? Saya nggak pernah mimpi makan, cuma saya lihat dia mau nyuapin saya Ustaz, tapi saya tolak. Oh gitu. Kalau mimpi makan itu pengiriman ulang ya. Nah ini sepertinya ini tak anjurkan supaya jin-jin dukun sama pelaku dukun teteh habiskan itu lewat mimpi aja. Oh gitu, bisa ya Tad? Iya, jadi seperti ini. Nanti waktu itu hafalkan ayat Al-Baqarah 148 yang berbunyi aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu. Jadi sebelumnya ukti nanti sholat hajat dulu ya, atau sholat tobat ya. Nah setelah sholat tobat sama sholat hajat, perlindungan badan kayak Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ayat Kursi minimal 7 atau 11 ya. Nah itu ditiupkan di tangan, terus diusapkan ke seluruh tubuhnya untuk diniatkan untuk perlindungan ya. Nah setelah itu pas waktu ukti tidur posisinya harus bersih dari hadas kecil ya, berwudu. Nah, niatkan ya Allah, terserah teteh ingin membinasakan semuanya jin-jin yang mengganggu saya ya. Dan minta senjata di alam mimpi supaya dibinasakan semuanya jin-jinnya, itu bisa. Nah, tergantung dukunnya bisa. Itu tapi membaca aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir sampai tertidur. Oh, sampai tertidur itu. Jadi nggak ada batas berapa kalinya Ustaz ya? Enggak. Kalau nggak ada batasnya, yaitu pokoknya sampai baca sebanyak mungkin sampai tertidur. Nah, itu nanti Allah akan pertemukan jin-jin yang mengganggu ukti. Nah, di situ pasien-pasien saya tuh biasanya terserah meminta senjata, Allah nanti diberi senjata ukti di sana ya. Itu ya. Jadi nanti binasakan aja semuanya di alam mimpi itu jin-jinnya. Maka kalau umpamanya sudah bersih di alam mimpi, nah itu nanti sembuh dengan izin Allah. Masya Allah ya, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini begitu juga terkait pengen ketemu dukunnya aja. Nah perlindungan sama itu nanti malam selanjutnya ya. Jadi dukunnya hajar dukunnya ya, minta senjata kepada Allah, hajar sampai sakit. Nanti kalau dia sakit, bahkan kalau dia meninggal akan sama kejadian yang di alam nyata. Oh gitu. Ya. Nah setelah itu ukti itu nanti malam berikutnya pengen ketemu dan menghajar orang yang menyuruh dukun. Nah itu jadi giliran gitu. Oh gitu ya. Jadi dia main, kalau sihir itu kan masuknya lewat mimpi kadang-kadang. Nah sekarang kita menggunakan penyerangan lewat mimpi, dan itu nanti akan berdampak seperti yang ukti lakukan pas waktu di alam mimpi. Jadi kalau umpamanya dukunnya itu ya bisa sakit, bahkan bisa memicu kematian gitu. Iya. Oh gitu ya. Jadi kalau seandainya sekarang selama ini kan nggak punya kuncinya. Nah, ya? Kenapa? Kalau seandainya dia menyerang balik, nggak mungkin Ustaz ya? Seperti ini. Misalnya. Seperti ini ya. Ini satu contoh ya. Beda kalau kita niatkan sebelumnya dengan yang nggak kita niatkan. Jadi nanti kalau kita ketemu dalam mimpi, diibaratkan dia itu kayak pencuri yang tertangkap polisi gitu.
Oh iya iya. Nggak iya, akan iya. berdaya dia, gitu. Iya iya. Paham? Karena Jadi kita minta pertolongannya sama Allah ya Ustaz ya. iya, jadi kuncinya harus yakin ya, jangan ada Yakin rasa ya. takut apapun ya. Abu. Sebetulnya Iya tipu iya. daya setan itu lemah gitu. Ya, betul. Mm-mm. Insya Allah Ustaz. Mm-mm. Nah untuk terapi itu juga apa terus saya lakukan apa gimana Ustaz yang tadi minum daun sena juga? Iya, daun sena juga perlu karena kalau Perlu ya. umpamanya buhul sihir itu masih nempel di dinding-dinding lambung atau dinding usus, maka buhul sihir itu bisa digunakan oleh jin lain. Nah, seperti suatu contoh seperti ini. Oh Jadi kalau buhul sihir itu diibaratkan itu kayak satelit antena satelit Telkomsel, suatu contoh ya. Nah, ya iya. ketika buhul sihir itu masih aktif, maka antena satelit itu bisa digunakan, jaringan Telkomsel itu bisa digunakan semua orang untuk main telepon, untuk WA, untuk TikTok, untuk apapun ya yang berkaitan dengan Iya. HP. Nah, begitu juga buhul sihir itu sama seperti itu. Nah, kalau umpamanya buhul sihirnya itu atau antena satelit Telkomselnya itu padam, mati, maka nggak bisa Iya. digunakan, nggak bisa digunakan semua orang untuk WA, untuk teleponan. Begitu juga Ya. buhul sihir Iya, iya. ya. Kalau di Iya. badan ini masih ada buhul sihirnya, jadi nanti digunakan, Terkoneksi ya Ustaz. iya, digunakan oleh jin sekitar dan sakitnya juga sama makanya gitu, dan menempati jin yang sama. makanya bisa itu ya. Makanya bisa langsung ini ya Ustaz ya. Apa menempel atau masuk gitu ya. Iya. Otomatis Itu. ada kayak portal ya Ustaz. Iya, ya kalau umpamanya sudah ada pintu rasuk itu memang portal antara ukti ini sama dunia jin itu ada akses gitu, dan bahkan memicu indigo. Nah, kalau jatuh ke tangan dukun itu bisa digunakan pengobatan ruqyah sirkiyah jadinya. Iya. Ya kan? Iya iya. Iya. Baik Ustaz. Nanti kalau misalnya untuk pembelian itu boleh dikonfirmasi ya. Iya. Mau ada toko online atau jadi berapa harganya Ustaz ya? tapi pas konsumsinya itu nanti jangan aktivitas kemana-mana. Oh iya iya iya. Karena jadi nggak boleh kemana-mana ya? Karena nanti mencret. Oh gitu, ada. Iya. Ada jadi, ini ya, ada pengaruhnya ke buang air ya. Iya. Pembuangan mungkin ketok-ketok. Jadi nanti kotoran-kotoran ini bukan kotoran dari sihir yang nempel, tapi kotoran-kotoran selama ukti hidup selama ini makan itu nanti akan bersih semuanya. Oh iya nah, iya. Karena zaman sekarang itu ajal seseorang itu penyakit itu dari pencernaan gitu. Iya betul, banyak yang sakit karena GERD ya. Yeah. Padahal cuma mah doang gitu. Yeah. Jadi banyak teman saya kemarin dapat kabar juga cuma gara-gara mah aja. Iya. Jadi solusinya makanya umat Islam sekarang jarang menggunakan itu ya. Bahkan bekam aja sekarang banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi sebetulnya daun sena di sini itu bukan hanya untuk kasus sihir saja, tapi setiap tahun harus konsumsi itu untuk pembersihan lambung gitu. Oh iya. Untuk konsumsinya itu minimal maksimal itu berapa kali Ustaz? Tergantung nanti pertama kali seperti apa reaksinya. Nanti konfirmasi aja reaksinya seperti apa, nanti saya akan bisa memprediksi berapa kali ini harusnya seperti itu. Karena masing-masing masing-masing pasien tuh beda gitu reaksinya. Oh iya. Ya Ustaz. Iya. Baik. Dan makasih banyak Ustaz ya. Ini kalau umpamanya ada cara lain sih, tapi di sini khusus untuk yang menzolimi dukun sama yang nyuruh dukun itu bisa seketika itu diazab Allah di dunia ini, ada amalannya tersendiri. Tapi lakukan yang mimpi itu dulu, yang lewat mimpi aja dulu. Banyak caranya. Oh gitu ya. Dicoba dulu ya Ustaz ya. Insyaallah kalau ukti ini ibadahnya sudah baik ya,
pakaiannya sudah syar'i, insya Allah kesembuhannya cepat ya, karena kemarin karena mungkin belum tahu kuncinya. Tahu, iya betul. Ya, kan tadi sekilas sihir yang termakan. Mandiri ya. Aja. Kalau ruqyah mandiri aja nggak cukup kalau umpamanya ternyata di badan itu ada sihir yang termakan, ya. Iya. Ya, Ustaz. Baik Ustaz, mudah-mudahan ya Ustaz ya dimudahkan ya. Mudah-mudahan ya. Kan ikhtiar kesembuhan dari mana saja Ustaz ya. Makanya saya coba-coba, kadang bukan coba-coba untuk ini, tapi kira-kira perobatan yang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasul, terus yang sekiranya bisa nggak terlalu susah juga untuk dijalankan ya Ustaz ya. Iya. Saya cari kemana aja lah untuk kesembuhan sih. Insyaallah cepat sembuh nggih. Karena yang awal mulanya pasien-pasien saya itu, yang awal mulanya itu masalah ibadahnya kurang baik, sekarang dituntun jadi baik, itu cepat kesembuhannya, apalagi ukti ya, insyaallah. Ya, insyaallah Ustaz. Yang jelas terkait kalau umpamanya di rumah itu atau suami ada kaitan dengan riba, segera dihilangkan dulu ya, kalau umpamanya ada. Ya. Soalnya karena kalau berpengaruh ya Ustaz ya. Karena kalau umpamanya masih ada sangkutan riba, maka kesembuhannya akan sulit, karena dosa yang paling terbesar ya itu riba. Bahkan kalau umpamanya syariat Islam itu ditegakkan di muka bumi ini, maka sanksinya itu nggak ada, karena begitu besar dosanya, ya. Karena memerangi Rasul dan Allah ya, Ustaz ya. Ya, itu dampak luar biasa. Kadang-kadang pengalaman pasien-pasien saya kadang-kadang tak teliti terus, ini kesembuhannya kok susah, kok biasanya harusnya sudah menjemput kesembuhan kok belum. Ternyata ada rahasia yang belum disampaikan kepada saya. Oh maaf Ustadz, ini ternyata saya itu sebetulnya mau jujur, malu. Apa masalahnya? Ternyata dia pakai riba gitu, jadi kesembuhannya terhalang di situ. Ukti seperti itu. Iya Ustadz, baik. Ya, baik Ustaz, makasih banyak ya Ustaz ya. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan melalui Ustaz ada ilmu baru Ustaz ya. Insyaallah. Ya. Berarti nanti abis ini saya sholat hajat, terus baru menghafalkan itu ya, Al-Baqarah 148 sampai yang mulai Al-Baqarah 148 mulainya Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Sambil dipahami maknanya ya. Artinya tadabbur ya. Baik Ustaz. Nanti berkapan untuk itunya, daun senanya berapa ya Ustaz ya? Murah aja, itu ada 1 kilo. Kalau di tempat saya 1 kilo yang asli itu 60.000 itu, yang asli semuanya. Kadang-kadang kan ada yang dicampur-campur gitu kan. Kalau saya itu murni semuanya dari Sena. Oh gitu ya. Jadi untuk beberapa kali pemakaian masih bisa ya Ustaz ya? Iya. Nggak usah pakai apa-apa madu khusus airnya khusus Sena itu yang campur apa-apa Ustaz ya? Iya, nanti airnya itu air ruqyah pertama. Yang kedua kalau bisa memang madu. Ya, seperti itu. Ada campuran madu ya. Iya, ada campuran madu juga, iya. Terus kalau bisa nanti ada tambahan supaya lebih cepat lagi itu Hibata Sauda itu nanti. Ya, gitu. Oh, habat. Iya. Hibata Sauda ya. Oke. Ya gitu aja Ustaz ya. Maaf mengganggu malam-malam. Iya, insyaallah pahala. Iya. Iya. Ya, jazakallah ya Ustaz ya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.